Berarti kalau kamu diomongin di belakang orang, kamu lagi di depan berarti kan gitu kan. Bagi saya kalau boleh disimbolkan anak desa menurut itu anak desa yang punya mindsetnya luas, jaringannya luas. Saya ingin anak-anak yatim yang akan saya didik itu mindsetnya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Titik Putih? Senang sekali saya bisa menjumpai para sahabat lagi. Kali ini narasumbernya adalah narasumber pertama laki-laki. Karena selama ini perempuan yang selalu saya undang jadi narasumber. Tapi kali ini saya mengundang salah satu atau seseorang ya. Beliau sahabat saya ya cukup lama saya mengenalnya. Dan kenapa saya mengundang beliau? Karena saya selalu ingat dengan tagline-nya anak desa mendunia. Dan menurut saya wow, ini sesuatu yang amazing gitu ya. Maksudnya anak desa mendunia. Dan kayaknya lebih cocok sih kalau langsung orangnya yang cerita ya. Ihsan, apa kabar Ihsan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Dari Cirebon ke Jakarta? Yes. Untuk duduk di Titik Putih? Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya ya Allah. Deg-degan nih. Sama-sama, aku yang makasih loh. Aduh, iya. Jadi Ihsan ini aku kenal udah cukup lama dan aku juga pernah datang ke tempatnya Ihsan di Cirebon ya. Dan sempat sharing dengan teman-teman dari anak desa mendunia itu. Dan Masya Allah walaupun mereka semua berada di desa, menurut Ihsan seperti itu ya, mereka berada di desa, namun mereka mempunyai mimpi besar yang harus mendunia. Ihsan lagi sibuk apa sekarang? Ya seperti biasa, ngasuh santri, anak yatim. Tuh kan, terus jawaban pertamanya udah jelek nih. Aduh enggak lah. Lalu tadi diamanahi beberapa bisnis mendampingi anak muda gitu ya. Ibu-ibu di kampung ya begitulah di kampung gitu ya. Kehidupan Ihsan ini nggak jauh dari sosial dan sekarang menjadi seorang entrepreneur ya. Itu yang menurut saya perlu ditiru lah ya ibaratnya kayak gitu. San, yang saya mau angkat di sini adalah ketika Ihsan cerita sama aku, Tan, gue mau bikin pesantren nih buat anak yatim. Gue nggak pernah lupa itu. Pesantren apa San? Buat anak yatim. Free semuanya Tan. Dan pada waktu itu ngomong, kamu nggak punya lahan, betul nggak? Nggak punya lahan, nggak punya apa-apa, cuman mimpi pengen buat pesantren buat anak yatim di daerahnya. Dan tiba-tiba hari ini pesantrennya sudah berdiri, tanahnya wakaf, betul ya? Tanahnya wakaf, dan pesantrennya pun dibangun dari para donatur-donatur yang Masya Allah memberikan hal yang luar biasa buat anak yatim itu. Alhamdulillah, terima kasih. Cerita dong San awal mulanya. Aduh, pertama sekali lagi ya terima kasih buat Titik Putih yang sudah memberikan kesempatan buat saya khususnya mewakili anak-anak desa gitu ya. Semoga nanti apa yang sampaikan ini mewakili hati anak desa. Jadi kalau boleh runut cerita ya sedikit, ini kan berawal dari kegelisahan. Kegelisahan saya pribadi melihat lingkungan secara lingkup kecil ya maupun pada umumnya anak-anak desa. Itu ada sebuah fakta yang menarik kalau di desa itu kayaknya sulit untuk maju. Mindsetnya gitu ya? Sulit ya, saya bilang bukan tidak bisa. Dan majority lama untuk maju. Kenapa? Memang faktanya satu, fasilitas yang terbatas. Beda dengan kota dong ya. Sumber daya manusia, ekonomi, orangnya, mindsetnya gitu ya. Seolah-olah makin membenarkan fakta bahwa anak desa itu sulit untuk berkembang. Tapi saya bilang, nggak adil dong kalau begitu. Bukannya kesuksesan itu adalah milik semua orang. Betul. Tidak dibatasi oleh di mana dia lahir, dari rumah sakit yang mana dan sebagainya kan gitu kan. Betul. Tapi adalah ya milik semua orang. Tinggal siapa yang mau gitu. Nah itulah yang kemudian membuat saya bangkit karena saya anak 9 dari 9 bersaudara, 3 nggak ada ya dari mulai kecil masih bayi. Dan kakak-kakak saya pernah cerita. Saking susahnya keluarga kita itu adalah kakak-kakak sekolah itu nggak pakai seragam, pakai pakaian biasa aja dan nggak pakai sepatu karena emang saking nggak punya. Bahkan yang saya waktu dengar langsung dari orang tua, makan itu kakak-kakak saya hanya dengan mohon maaf nasi basi dicuci, disangrai, itu dimasak tanpa minyak, dikepal-kepal, mohon maaf kayak ngasih makan ayam juga digidiin satu orang satu sehari. Dan karena kan bapak saya hanya guru ngaji. Alhamdulillah jualan gorengan, ibu rumah tangga sama bantuin bapak jual gorengan. Nah mulai mindset berubah itu ketika saya
SMA. Alhamdulillah kehidupan ekonomi kami lebih baik lah, saya bisa dipesantrenkan. Ya. Di situ dapat mindset berubah tuh, karena pesantren itu kan alhamdulillah modern ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Saya jadi senang baca gitu kan, meningkatkan kapasitas untuk bicara dan sebagainya. Ya. Sehingga pada titik awalnya adalah ketika keluar dari SMA, saya cukup berdebat agak alot dengan orang tua. Kenapa? Saya harus kuliah Jakarta. Waktu itu tuh, ya. Keinginan kamu kayak gitu tuh? Jakarta. Orang tua menghendaki saya di Cirebon. Karena mungkin faktor biaya, kedua anak terakhir gitu ya. Tapi jaga kandang. Ya, begitulah gitu kan. Tapi saya ngotot dalam artian saya pengen diskusi. Karena kenapa? Faktor tadi bacaan buku dan sebagainya, sehingga saya harus ke kota. Apa alasannya? Kota Jakarta itu, terutama Jakarta ya, menurut saya waktu itu pusat segalanya. Pusat pejabat, pusat artis, keramaian, ekonomi, ya kejahatan, ya semua sumbernya di Jakarta. Ramai ya. Di Jakarta ya. Tapi kalau kita mendekati sumbernya, ya semakin dekat dong dengan kesuksesan, katakanlah begitu. Ya. Kalau di daerah, ya mohon maaf, itu lagi pengalaman cakrawala saya nggak tahu dunia lagi terjadi seperti apa kan, kalau cuma di Cirebon doang. Ya. Nah dari situlah kemudian saya ketika kuliah mulai itu senang dengan ikut seminar gitu ya, sehingga dapat ilmu yang langsung saya terapin, mencatat impian, dream, goal, atau mungkin kalau bahasa spiritual sekarang doa. Saya tulis tuh, saya pengen punya teman dari berbagai kampus ternama di Indonesia. Orang kampung dong, waktu itu saya kayaknya lucu banget gitu kan. Kayaknya bangga gitu kan punya teman dari UI, ITB, Unpad gitu ya. Kemudian saya pengen punya teman dari berbagai kalangan agama ya. Itu kan di kampung kayaknya gimana gitu ya gitu ya. Kita hanya bergerak dengan satu golongan saja gitu. Kemudian saya pengen jadi tadi bicara di ribuan orang. Satu persatu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mimpin saya mimpin aksi demonstrasi waktu itu cukup terbesar yang saya menjadi ketua koordinator yang di atas mobil itu, yang chaos tidaknya tergantung saya. Semua kampus di Indonesia komandonya di saya. Padahal saya kampus swasta, mohon maaf, mojok di ruko lah gitu kan. Gitu. Dikabulkan gitu ya. Punya teman tadi dari berbagai agama gitu. Beranjak kemudian terus saya ketika setelah kuliah terus menuliskan itu, Mbak. Terus nggak berhenti tuh ya? Iya. Dream aja ya. Nah ini yang bikin titik awal kenapa ada tagline anak desa mendunia. Saya tuliskan, ya Allah, saya pengen banget ya naik keliling Indonesia naik pesawat gratis. Ya Allah, saya pengen banget punya teman artis dan bahkan kerja sama dengan artis. Ya Allah, saya pengen banget kerja sama atau dekat dengan orang besar. Saya tuliskan 5 orang dan sebagainya. Perusahaan besar. Ya Allah, saya pengen banget punya pondok yatim 2 lantai. Ya Allah, saya pengen fluently in English. S2, umroh gratis. Kemudian mobil warna ini, buku ya. Saya tuliskan. Spesifik itu? Yes. Saya tulis dan sampai hari ini masih ada di tembok rumah. Pakai pulpen. Apa yang terjadi? Nggak nyampe 3 tahun. 70%, 70% Allah kabulin itu semua. Sampai hari ini saya naik pesawat kemana-mana, alhamdulillah belum pernah keluarin pakai uang saya sendiri. Termasuk ke Mekah, Madinah yang umroh itu free. Gratis. Ketemu tokoh yang paling waktu itu dicari Habib. Dan kita ngobrol biasa kayak gini, peluk-pelukan santai, bebas tanpa dibatasi gitu ya. Saya pondok yatim gitu ya. Pas saya lihat sekarang, ya Allah, saya kan merinding kan. Kok bener 2 lantai ya? Saya bilang, saya dulu nggak kebayangan, pokoknya tulis aja tulis. Caranya gimana belakangan gitu belakangan. Ya? Saya pengen kenal dengan artis dan kerjasama, ya Allah. Saya dulu kuliah itu ketua pengajian di Jakarta Selatan. Tepatnya di rumah bahasa Segi Adia Meka, semoga nonton ya Mbak Iya gitu ya. Di pusat pergaulan ya. Yang waktu itu anak Jaksel dong. Ya. Tapi mohon maaf, di situ saya orang yang paling kismin di dunia. Waktu itu ya. Yang lain mobil. Saya mohon maaf dari Ciputat naik sepeda. Karena nggak punya uang. Tapi saya nggak mau menunjukkan ketidakberdayaan saya. Ya. Saya ingin tetap biasa aja gitu kan. Alhamdulillah diakui lah gitu kan, karena ya ada something yang value yang kemudian saya tawarkan juga di situ. Kemudian yang termasuk dengan ini guru saya luar biasa. Ya Allah. Guru pencak silat. Kita kan nggak kenal dulu ya, tapi ya Allah sampai bisa diundang ke daerah saya gitu, ya Allah makasih banget ya. Sekarang juga diajak, sempat di Ancol ya, kita ngisi bareng. Itu ya Allah realisasi yang saya bilang, aduh ini
Aduh kan saya satu persatu gitu kan, semuanya Allah kabulkan. Ya, tapi tetap bagi saya saat ini masih istighfar antara dua. Satu mungkin ujian juga, apakah saya nanti sombong atau tidak gitu ya, bangga hati atau tidak. Di sisi lain juga ternyata membenarkan bahwa Allah itu tidak tidur. Allah itu nggak lupa. Ya, satu persatu Allah kabulkan. Kayak tadi yang yatim itu, saya sedikit pun tidak pernah bercerita dengan manusia. Saya hanya setiap pagi itu belakang rumah itu ada kebun ya tempat ular lah, tempat apa di situ, di belakangnya kali besar dan gunung. Saya selalu setiap pagi itu dengan bapak sebelum meninggal kan suka ngasih makan ikan tuh dari sisa makan rumah. Saya berdiri dari ujung barat ngeliatin ke arah timur. Ya Allah, kalau seandainya tempat itu tempat yang dimuliakan, banyak orang ngaji memuji namamu ya Allah. Terus dari tempat timur saya sama melihat ke barat, ya Allah kalau tanah itu jadi tempat yang barokah mulia gitu kan. Udah itu aja. Tiba-tiba nggak tahu dari mana angin. Saya nggak pernah nulis status. Kalau sekarang kan biasanya kalau curhat, dia curhat ya, dikit-dikit status gitu kan. Seingat saya waktu itu saya belum pernah cerita sama siapapun, termasuk sama keluarga. Ya. Tiba-tiba ada saudara jauh dari Bogor. Katanya Ihsan mau bikin pondok ya. Loh, kok tahu? Saya bilang dari mana? Saya nggak langsung jawab waktu itu, karena ya nggak niat gitu kan. Saya hanya insya Allah gitu kan. Sampai insya Allah itu pun 6 bulan kemudian belum diapa-apain tuh. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi akhirnya saya alhamdulillah diundang di pembicara nasional, di TV, bahkan dibayar mahal ya, dalam artian bagi saya sangat mahal sekali. Diundang kemana-mana gitu kan. Sampai pada satu waktu saya merenung di kampung ya, di rumah di belakang tuh. Kok saya bisa ya? Padahal mohon maaf anak ya dari keluarga yang sangat sederhana, tinggal di pojok kampung ya, rumah saya paling terakhir, belakang tuh kali ya. Kok bisa ya keliling Indonesia selama ini kemana-mana tanpa ngeluarin biaya, ngisi seminar yang internasional, diajak ya, guru-guru saya, termasuk diajak kolaborasi dengan artis, dengan teman-teman pengusaha, dan dapat kesempatan. Kok bisa ya gitu ya, saya anak desa loh, anak desa loh. Langsung tuh tiba-tiba Allah ngasih ilham, anak desa nih, dunia. Lah langsung kepikiran tuh. Jadi tagline kamu tuh ya. Mendunia. Boleh juga tuh saya bilang gitu kan. Jadi motivasi saya gitu kan. Dan jadi doa lo itu. Dan jadi makanya, nah kemarin terus, iya juga saya bilang. Akhirnya saya merenung gitu kan. Ditanya emang apa sih anak desa mendunia? Ya apakah orangnya mendunia kemana-mana gitu kan. Apa produknya ini mungkin idealnya kasat mata seperti itu ya. Anak orangnya ke mana, ke negara mana, produknya. Bagi saya kalau boleh disimbolkan anak desa mendunia itu anak desa yang punya mindsetnya luas. Yeah. Jaringannya luas, penghasilannya seperti orang kota, ya. Kemudian karyanya besar, ya. Walaupun katakanlah di desa, tapi tidak kalah dengan mayoriti orang kota, katakanlah begitu. Ya mungkin itulah apa namanya asal muasal ceritanya begitu. Kenapa anak desa mendunia? Kenapa jadi tagline anak desa mendunia ya. Tapi Masya Allah di balik message-nya ya, bahwa anak desa tapi pikirannya harus luas, harus global gitu ya. Jangan terbentuk dengan yang namanya tadi keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan fasilitas, terus membuat kamu akhirnya ya udah deh mainin nasib aku gitu ya. Satu lagi yang memang misi besar anak desa mendunia itu tadi, kalau tadi kan secara karakter pribadi ya, kita harus mindset-nya luas, punya skill dan sebagainya. Misi anak desa mendunia itu bagaimana mentransfer kekuatan kota ke desa. Seperti like you. Ya, saya transfer ke kampung ya, ngisi ibu-ibu. Kan bagi kita mohon maaf di kampung ya, ngundang artis itu kan sesuatu gitu ya. Ngundang orang-orang bikin seminar yang kita buat dengan ala-ala IO lah. Saya ajak mahasiswa untuk Tapi itu oke loh. Pengusaha datang ke Jakarta ngisi seminar. Kok ada seminar gede di kampung gitu kan. Nah hal-hal yang gitulah kemudian yang ingin saya munculkan gitu kan. Di kampung itu bisa gitu kan. Tinggal bagaimana mindset kita gitu. Dan aku diajak makan nasi ayam, ikan, sambal, enak banget. Buat aku itu bayaran mahal banget tau. Oke, San, dari tadi kan kamu cerita kayaknya alhamdulillah sama Allah dikasih kelancaran ya. Gitu. Satu persatu mimpi kamu yang kamu tulis itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tapi pernah nggak sih kamu di satu titik tuh struggling atau mungkin ada orang yang tanda kutip ya merendahkan mimpi-mimpi kamu itu? Saya yakin banget ya kalau untuk menjadi sebuah emas yang mahal itu perlu digosok. Ya, karang mutiara itu kan dari
Dan sampai hari ini luar biasa ya. Dari jangankan dan jauh, dari internal terdekatnya pun banyak tantangan. Termasuk ya dalam diri sekarang sering self talk dia bicara, udah keluarga aja belum settle gitulah, udah ngurusin banyak orang, anak yatim gitu kan gitu. Bahkan mohon maaf ada sampai untuk kita kan ini ngebangun pondok yatim itu kan gratis. Iya makanya. Tapi kok luar biasa, seolah-olah kayak kita tuh, tapi mohon maaf ya di sekitar sebelah kita tuh ada adu ayam, mohon maaf yang begini. Ada yang minum. Tapi kok kenapa nggak digubris? Kita yang mohon maaf ya Allah nggak nyari duit di situ. Kok kesannya kayak kita tuh kayak gimana gitu? Itu yang saya bingung kan gitu kan ya. Ada juga yang. Oh banyak. Padahal segitu masih dalam kata gini, kan itu kan gratis ya. Gratis. Pendidikannya juga maksudnya untuk anak yatim di sekitar. Ya. Tapi juga banyak orang. Itu kan perintah Al-Quran. Ya. Kan orang sama orang yatim kan gini katanya kan. Ya. Seperti di surga kayak telunjuk dan ini. Ya. Perintahnya jelas di Al-Quran ada. Kita nggak mengut biaya. Terus salahnya di mana? Itu yang kemudian saya ya introspeksi. Kita pun nggak merasa paling benar, tidak. Ya. Itu yang saya kemudian pengen belajar. Ya kata guru saya, kalau kita hidup hanya bergantung pada pendengaran orang lain, kamu kan nggak maju-maju. Betul. Selama kemudian yang kamu kerjakan itu ada perintahnya oleh Allah ya, Al-Quran, ya, sunnahnya, ada. Hukumnya positif, why not? Itu udah biasa gitu loh. Berarti kalau kamu diomongin di belakang orang, kamu udah lagi di depan berarti kan gitu kan? Oh ya. Ayo, bismillah. Karena yang ngomongin kita pasti di belakang pasti. Iya kan? Berarti kita di depan kan? Berarti kita lebih di depan, maju kan gitu. Betul. Begitulah menghibur dirinya begitu. Terus gimana kamu ngadepin omongan-omongan negatif tadi gitu? Apakah maksudnya ya kalau secara teorinya kan memang kita harus maju terus gitu ya. Tapi tentu kan bagaimana kamu bisa bertahan dan akhirnya kamu prove it gitu sekarang terus berjalan. Jadi saya ingat banget guru saya gitu, mentor saya. Kalau kita pengen sesuatu itu, kalau pengen kuat, memang harus tahu strong way-nya apa. Kalau orang udah tahu strong way-nya, benar-benar kuat ya, mau diapain aja, so must go on gitu. Iya. Nah, saya nyari apa ya strong way saya. Ini lucu sebetulnya. Apa hubungannya yatim dengan apa? Saya bikin yatim. Salah satunya adalah saya dulu lagi SD itu MI ya, lihat ke tempat rumah temen tuh, kok piala banyak banget ya, gitu kan? Saya kok nggak punya piala gitu kan? Ya mohon maaf, otak saya dibilang bodoh enggak gitu ya, pinter banget juga enggak gitu kan. Rata-rata air lah ya, rata-rata air. Itu mikirnya waktu itu, saya keunggulannya apa ya? Saya prestasinya apa ya gitu kan? Ya kalau bahasa sekarang legasinya apa gitu. Yaudahlah, saya minimal untuk diri saya dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya saya ada amalan yang kemudian saya jalankan waktu itu. Kemudian ya mungkin inilah legasi saya bukan sok-sokan ya. Ya bismillah karena memang perintahnya ada dan itu kan bener-bener kita nggak punya modal sama sekali, percaya bang nggak? Mungkin tadi matematika, jangan makin matematika manusia gitu kan. Lagi pandeminya orang suruh work from home, duit juga dari mana, tapi bangun pondok. Iya. Dan itu nggak berhenti. Lagi pandemi. Yang teman-teman nyangkanya cuman, yuk kita batu pertama aja. Teman-teman kira hanya udah tok simbolis saja. Sampai until now, sampai hari ini nggak pernah berhenti untuk ya berbenah terus. Bertumbuh ya? Ya terus. Alhamdulillah. Udah berapa sekarang jumlah santrinya? Kita nggak banyak ya. Kalau yang mukim itu untuk santri baru 9 sebetulnya. 9. Yang non mukim ada kurang lebih 8. Yang pulang pergi ya? Karena ya saya pikir waktu itu ya, mohon maaf. Dulu saya pengennya ideal, banyak. Lagi masa-masanya TikTok gitu ya. Saya coba promosi pakai TikTok. Tempat belum jadi, baru pohon ditebang-tebangin. Ayo yatim. Luar biasa ya Allah, itu yang daftar lewat TikTok ada mungkin 40-50. Wow. Dari Maluku, dari jauh-jauh amat gitu kan pandemi. Saya mikir gimana ya tempat belum ada gitu kan. Tapi pada akhirnya yang datang cuma 4. Itu pun menggunakan mohon maaf dapur yang saya ubah, dapur rumah ibu yang saya ubah jadi kamar. Sekat sedikit ada kamar mandi. Oh, kenapa yang datangnya 4? San, Allah tahu kapasitas kamu. Duit belum punya, tempat belum jadi. Ya udah pakai yang dapur yang bisa hanya ke 4 orang. Oh ya, kadang kita mintanya apa, yang butuhnya bukan itu kan. Ya, gitu. Karena Allah memberikan yang kita butuhkan. Itu sesuai kapasitas kita gitu kan. Betul. Kayak gitu. San,
kenapa kamu kepikirannya tuh kok pondok yatim gitu? Maksudnya kan banyak ya kegiatan-kegiatan yang berbentuk sosial lainnya. Kenapa pondok yatim? Itulah kenapa juga guru saya bilang, ente mah orang ini kan di sosialis ya, karena ente mah nggak doyan duit, ya, yang nggak dibayar juga datang gitu kan. Emang dia nih baik banget emang dia. Aduh ya Allah, bilang gue butuh duit, gue bilang itu kan banyak sosialnya justru banyak duit kan gitu. Nggak tahu ya, saya memang dilatih mungkin dari keluarga yang ya bukan egois ya, dibelajar dari kecil ibu sering ya dikit ngasih ke orang, ya ikut nimbrung di masyarakat gitu ya. Nah strong way-nya ya tadi, saya punya amalan apa ya, orang lain kok ya Allah kayaknya ilmunya banyak banget, prestasinya luar biasa, terkenal, materi dan semua. Saya punya apa gitu ya. Ya udah deh, yang jelas-jelas tadi ada keutamaannya. Ya, yang yatim, bahwa siapa yang dengan yatim di surga seperti kehatain ya, dua jari. Deket ya, dua jari begitu. Ini dengan anak yatim. Itu kenapa juga logonya Yatama kan Y. Oke. Itu ilham semua Allah ngasih deh. Kenapa anak desa mendunia? Kenapa pondok Yatama mendunia? Yatama itu apa sih? Yatama itu kan jamak dari yatim. Oke. Yatama dalam Al-Quran kan anak yatim. Dan kenapa logonya semua tuh ilham. Saya tiba-tiba mikir dikit, ya Allah kasih saya Yatama mendunia. Nyambung kan dengan filosofi yang ingin saya bangun. Saya ingin anak-anak yatim yang akan saya didik itu mindsetnya terbuka, punya skillful, ya, kekinian lah. Artinya harus fight mentality yang saya bangun. Okay. Logonya Y itu adalah filosofi tadi dari hadis sebetulnya. Oh, nyambung ya. Alhamdulillah saya bilang. Ayah semua ilham. Maksudnya Allah kasih petunjuk. Allah berikanlah ilham itu ke Ihsan ya. San, ada cerita nggak sih selama kamu mengurusi anak-anak yatim itu? Pasti kan banyak cerita ya. Ini tahun keberapa San berarti San? Ketiga. Tahun ketiga ya? Ya. Ada cerita nggak yang menarik? Oh banyak ya. Sedih, senang dan luar biasa. Karena kata orang-orang anak-anak yatim itu kan punya kelebihan khusus. Ya. Katanya ya lebih nakal lah, lebih apa. Ada satu kejadian, saya kan produksi ada jamu ya. Minuman herbalnya enak loh, sahabat harus cobain. Itu kan mesinnya pakai mesin yang mohon maaf ya Allah. Itu tangan si anak itu masuk ke mesin dan ini patah segini. Oke. Saya nyaksiin langsung. Itu tulang. Saya bilang, aduh ini anak orang kan. Ya Allah, udah langsung panik rumah sakit semua kan. Itu satu gitu ya. Yang kedua ya kabur-kaburan mulu berapa kali gitu ya. Dan tadi yang tiga, orang bahkan yang mohon maaf yang sekarang, San ganti namanya, jangan mendunia. Kenapa? Ini pas dengan kejadian kakak ipar saya, om saya meninggal dalam waktu yang dekat ya sama selingkungan. Jadi seolah-olah ada stigma ini membawa sia jadi anak yatim lagi. Dilariin lah ke sana. Saya bilang dari mana kematian itu dihubungkan dengan nama? Betul. Saya bilang kalau secara kita main beralibi gitu ya, akidah mana yang mengajarkan bahwa kematian tergantung pada nama gitu kan? Ya cuman itu bagian dari tadi ya perjuangan saya bilang gitu kan. Teman-teman yang dulu yuk ikut bareng-bareng sekarang ya mundur perlahan. Ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting saya minta sama Allah agar dijaga hatinya supaya tadi nggak sombong, niatnya semoga tetap dilurusin, dibersihin gitu ya. Dan saya percaya ya, yakin bahwa ketika kita membantu agama Allah, kan intan surullah yang surukum. Allah akan bantu kamu gitu ya. Walaupun tadi secara keluarga saya bilang cukup alhamdulillah. Cuman dibilang kurang ya kurang. Tapi Allah datangin tuh kesempatan peluang usaha bisnis ya dari gurunya, teman-temannya, Intan juga gitu ya. Saya. Yang lain lagi. Kayak gitu. Oke, San, pernah nggak sih satu titik kamu tuh aduh udah deh nyerah aja deh. Pagi tadi San bilang kan, ya teman-teman yang dari perjuangan satu persatu mulai mundur gitu. Terus ada ya tadilah mitos-mitos di daerah atau di desa yang kadang-kadang kan kita harus berhadapan dengan mitos-mitos dan orang-orang tua yang dengan pemikirannya kan yang susah untuk kita ubah ya. Sempat gak sih terpikir mundur? Ada pasti ya, titik orang itu jenuh, lelah gitu ya. Karena dibenturkan dengan dihadapkan kepada kebutuhan yang mendesak, keluarga lebih inti. Ini juga program harus jalan, tekanan dari luar, batin yang mungkin lagi kering gitu ya, ada. Cuman balik lagi, kalau memang Ihsan mundur berarti betul niat kamu bikin itu bukan karena Allah berarti. Nah, dari situ kemudian saya balik lagi ke strong way saya gitu ya, strong way saya apa gitu ya untuk membangun pondok ini. Dan ini bagian dari bukti konkret saya ke teman-teman anak muda di desa. Komunitas Adam ini kan disingkat Adam, anak desa mendunia.
Jangan cuma kumpul-kumpul ngobrol ngopi dan sebagainya, tapi ada bukti konkret. Apa? Saya teman-teman anak muda scale up. Yuk kita bikin pondok. Kaget mereka. Bikin pondok gitu kan, yang mereka nggak sama sekali ke sana kan. Nggak kepikiran. Maksudnya biar ada konkret loh, nyata karya kita apa gitu kan. Alhamdulillah Pondok Yatim berjalan 2 tahun, 3 tahun. Lalu kemudian pengajian anak muda 2 minggu sekali, namanya ngaso. Ngaso tuh istirahat. Kan istirahat ngaso. Jadi kita udah 2 minggu aktivitas, udahlah kita berhenti sejenak gitu kan. Kayak di kota kan, mohon maaf, ada pengajian anak muda kemana gitu kan. Kok di kampung nggak ada ya? Yaudah yuk kita bikin, tapi kita nggak ngejarnya followers. Tapi yuk gimana caranya kita bangun kesadaran, yuk kita istirahat sejenak. Ibu-ibu mau buruh cuci, yuk kita ajarin ngaji gitu. Ini konkret loh, bukan yang anak desa mendunia, orangnya ke Singapura, ke Malaysia, itu bagus mungkin. Tapi apa kontribusi yang kamu berikan yang merubah dunia gitu lah. Setidaknya rubah dari lingkungan terdekat kita. Dan, San, masih ada nggak sih mimpi besar kamu gitu ya, terutama bagi anak-anak di Pondok Yatim ini? Karena kan mereka udah tahun ketiga dong, ya kan? Artinya kan pasti kamu punya harapan kepada para alumni-alumninya nih. Harapan kamu apa sama mereka? Ya sebetulnya kalau kita punya karya itu kan biasanya based on story ya, dari perjalanan hidupnya. Ya harapannya mereka adalah menjadi orang yang kurang lebih, walaupun tidak sama seperti saya gitu ya. Lahir dari orang-orang yang biasa, tapi punya mindsetnya luar biasa, mimpinya tinggi, actionnya juga besar gitu ya, skillful dan mentality. Karena itu yang kemudian hari ini besar gitu ya. Dan mimpi yang sekarang saya sedang jalankan dengan teman-teman, mohon izin juga, mohon doanya dan semoga didengar. Itu kita kan bergerak di bidang tadi ya, pendidikan, sosial. Itu kan pendanaannya murni dari sosial aja gitu kan. Dan yang kita bantu, mohon maaf, bukan di anak yatim aja, di lingkungan banyak orang yang bantu. Cirebon itu termasuk, mohon maaf, daerah yang miskin. Terus apa yang bisa saya berikan? Untuk keluarga aja terbatas gitu ya. Tapi saya pengen bantu lingkungan. Akhirnya saya bikin gerakan namanya 1 juta koin GoPay. Yang pernah saya ceritakan. Kita bagi. Itu udah berjalan? Udah berjalan. Oh, Masya Allah. Kan Tuhan sudah memberikan banyak, saatnya kita bagi. Itu nama lembaganya lah gitu kan. Gerakannya adalah gerakan 1 juta koin GoPay. Bagi kami, GoPay itu sangat berarti, Mbak. Mohon maaf ya, saya tanya nih. Uang 10 anak sekolah jadian berapa sehari coba rata-rata? Di mana nih? Ya di Jakarta atau di mana? Ya umum deh 10.000 kali ya. 20 lah. 20 ya. Udah Cirebon deh yang saya daerah gitu ya. 10.000. 10.000 ya. Mohon maaf. Pagi dapat 10.000, sore jadi apa? Sore hari jadi apa? Jadi ya udah nggak jadi apa, dimakan kan ya. Mohon maaf ya. Jadi pembuangan jadi lagi. Kotoran. Iya betul. Ada nggak yang jadi kemudian jadi buku? Jadi investasi? Jadi amal? Nggak ada. Mungkin ada 0,0 walaupun ada sedikit. Nah, saya udah menghitung jumlah siswa di Cirebon, TK sampai SMA, semua guru dari mulai TK sampai, saya hitung, saya lupa angkanya berapa, kalau sehari menyisihkan 500 perak aja. Ya, 500 kan nggak, mohon maaf ya, nggak terlalu berharga ya. Itu bisa membangun 3 ruang kelas sehari. Wow. Bayangin. Ya, makanya saya bikin, kita mah cukup minta GoPay aja, Mbak. Ya, Bapak Ibu semua, kita nggak minta yang 20.000 sebulan, 50 nggak. 500 rupiah. Ya, one day one coin GoPay. Kenapa 1 juta? 1 juta kali 500 itu kan 500 juta. Itu gampang sebetulnya. Satu kota cukup 10 relawan aja. Saya pengen 10 kota. Luar biasa. Hari ini kita hanya berapa bulan ya? 3 bulan mengumpulkan 25.000 koin. Berapa juta sih? Di kampung, mohon maaf, berharga banget loh. 1 juta itu bisa buat mungkin 30 bingkisan sembako. Buat SMP yang nunggak. Santri kita yang sekarang baru daftar ini, mohon maaf, dari kelas 4 udah putus sekolah. Adik-adiknya dikasih ke orang karena saking orang tuanya nggak sanggup. Dititipin ke orang, dikasih ke orang anaknya. Nggak bisa baca. Aliyah nggak bisa baca. Coba dari gimana mau kita Indonesia maju kan? Iya. Nah itulah antara fenomena. Generasi penerus bangsanya. Makanya gerakan 1 juta koin GoPay ini kita ingin satu di bidang pendidikan sama kesehatan. Tuh, mohon doanya. Bismillah ya, mudah-mudahan nih bisa terwujud kembali. Amin ya Allah. Dan bicara sama Ihsan itu bicara dengan orang yang banyak banget punya mimpi besar. Salah satunya adalah ya tadi ini pesantrennya Tama itu. Awalnya cuma ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba dia telepon, Tan, main dong kapan ke pesantrennya gitu. Dan sampai sekarang belum sempat main. Insya Allah nanti main ya San. Amin, ditunggu. San, terakhir San.
Apa yang kamu sampaikan sama mereka-mereka semua ya, yang mungkin merasa di titik kayaknya saya nggak mungkin deh, kayaknya saya nggak bisa deh. Saya kan dari orang terbatas, saya kan sehingga ini mereka mengurungkan dirinya untuk mengembangkan diri dia. Apa yang kamu sampaikan? Apa ya? Yang pertama, kita kan hidup cuma sekali, Mbak. Ya, nggak ada, maksudnya bisa mengulang kembali. Kalaupun hidup kembali, ya tentu dengan fase yang berbeda dari hasil yang saya tanam hari ini. So, pastikan teman-teman hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Ya, hari esok tentu lebih baik hari ini. Ya kayak tumbuhan lah, tanaman. Gimana caranya daunnya itu mekarnya luar biasa. Berbunga, berbuah, dan tidak cukup berbuah, tapi manis dan banyak, ngasih banyak manfaat. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu bukan diukur kepada seberapa jumlah banyak prestasi yang kamu peroleh, harta yang kamu miliki, tapi sebanyak manfaat yang kita bisa berikan ke orang lain. To be yourself, orang yang terbaik bagi menurut saya ya udah jadi manfaat. Kan manfaat nggak harus jadi presiden. Kita jadi psikolog gitu kan, kita bisa bermanfaat orang lain. Jadi jadilah versi yang terbaik dirimu dan jadilah yang bermanfaat buat orang lain. Luar biasa. Ini satu hal yang kita sering banget ya dengar kata-kata bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih bercahaya daripada hari ini. Tapi terkadang kalimat itu hanya sebatas kalimat aja. Iya, betul. Ya enggak? Tapi bagi Ihsan itu bukan hanya sebuah narasi yang bagus yang hanya untuk terus sebagai status saja, tapi bagaimana itu menjadi hal yang cukup kuat pada diri kita sehingga membuat mindset diri kita untuk terus berkembang dan terus maju. Nah, tadi Ihsan bilang bahwa lahir di desa, bukan dari keluarga yang berada, bahkan lumayan struggling, bukan berarti mimpi besarnya terhenti. Justru mimpi besar yang ditulis satu persatu menjadi kenyataan. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa ketika kita punya mimpi, bermimpilah yang besar. Tulislah dan berdoalah. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saat ini kamu punya mimpi, kamu tulis, kamu berdoa dan ikhtiar maksimal, insya Allah mimpi itu menjadi kenyataan. Terima kasih banyak Ihsan atas waktunya. Nanti kapan-kapan gantian deh titik-titik yang main ke sana ya. Harus, karena tempatnya romantis kalau sore hari. Pondoknya itu di depannya kali, gunung ya. Wah luar biasa, ikan bakar langsung ngambil kan. Siap-siap status saya penuh ya. Oke Ihsan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah diundang. Sami-sami, terima kasih banyak juga para sahabat. Mudah-mudahan episode kali ini cukup bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi para sahabat semua. Sampai jumpa. Thank you, Ihsan.